Oke, selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dimanapun Anda berada. Pagi hari ini cuaca kelihatannya cerah dan kasih karunia Tuhan untuk kita cukup dan penyertaannya juga kepada kita pasti. Oleh sebab itu, marilah di hari baru ini kita melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Immanuel. Pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Anda tetap bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao. Dan pagi hari ini Pak Alki Tombuku akan membantu membaca ayat-ayat Alkitab untuk kita. Dan hari ini kita tiba di Roma pasal yang ke-16. Roma pasal yang ke-16. Jadi pasal yang terakhir dari surat Roma, berarti kita sudah akan memasuki surat Korintus. Ya, Roma pasal 16. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan padamu. Kami tahu kasih karunia-Mu Tuhan sungguh melimpah dan kami nikmati dalam hidup ini. Oleh sebab itu, sepatutnya lah, sewajarnya, kami menaikkan syukur kepadamu dan syukur yang tak henti-hentinya. Tuhan, pimpinlah hidup kami terus, karena kami tahu bahwa hanya oleh pimpinan-Mu lah kami semua ada dalam pemeliharaan, ada dalam jaminan, dan Engkau memegang kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, Pak Alki Tombuku akan membaca ya dari ayat 1 hingga 16 terlebih dahulu. Silakan. Demikian firman Tuhan. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea, supaya kamu menyambut dia dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab ia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sampaikan salam kepada Priska dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Salam kepada Maria yang telah bekerja keras untuk kamu. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Ansinkritus, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Neureus, dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus. Pasal terakhir dari surat Roma ini adalah
pasal yang menunjukkan betapa human relationship yang sangat-sangat baik antara Rasul Paulus dengan orang-orang yang dilayaninya. Dan kita bisa melihat ya bagaimana dia mengingat mereka semuanya. Ini adalah disebabkan karena jemaat di Roma itu adalah jemaat yang terbentuk oleh karena ada orang-orang Kristen yang dari Asia dan dari Yunani yang berangkat ke Roma. Mereka berangkat ke Roma karena ternyata kemudian di Asia dan di Yunani mereka mendapat himpitan. Ada banyak yang berangkat ke Roma, termasuk di dalamnya itu Priscilla dan Aquila. Kita lihat ya, Priscilla dan Aquila itu adalah orang Korintus. Dan ketahuilah Rasul Paulus menulis surat ini dari kota Korintus. Jadi oleh sebab itu ada salam kepada orang-orang yang dia kenal ya, yang sekarang sedang ada di Roma untuk di situ. Jadi membentuk jemaat di situ. Nah, jemaat Roma bukanlah jemaat yang ada seorang pergi ke situ melayani dan memulai jemaat itu, tetapi jemaat Roma kelihatannya dimulai oleh orang-orang yang sudah percaya Tuhan dari Asia dan Yunani yang telah dimenangkan, yang kemudian mereka pergi ke Roma di sana, dan sebagaimana orang Kristen, sebagaimana mereka sudah di dalam Kristus, jadi mereka tetap berkomunikasi dengan satu dengan yang lain dan kemudian membentuk jemaat. Maka terbentuklah jemaat di kota Roma itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini di pasal 16 ini kita mulai dengan katanya, aku meminta perhatianmu terhadap Febe. Febe ini seorang wanita yang sungguh luar biasa ya, saudari kita yang melayani jemaat di Kenkrea. Nah, ada banyak kesalahan tafsiran atau kesalahan pendapat terhadap VB ini. Ada yang pikir dia menjadi gembala di Kenkrea gitu. Wah, itu mustahil ya. Mengapa saya katakan itu mustahil? Karena Rasul Paulus tidak melakukan sesuatu yang bersifat bertentangan ya. Bagaimana mungkin kalau dia membiarkan si VB ini jadi gembala sidang, sementara di dalam 1 Timotius dia menulisnya demikian ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 11, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, tidak mungkin Rasul Paulus bersikap pelin-pelan gitu atau tidak konsisten. Ya, di satu pihak dia berkata perempuan jangan mengajar laki-laki, namun dia membiarkan Fibi menjadi gembala. Ya, itu tidak mungkin. Ya, memang ya itu pengajaran yang benar, yang konsisten ya, di seluruh Alkitab. Kalau kita dapatkan itu adalah wanita tidak menjadi gembala. Wanita boleh menjadi penginjil nggak? Ya, menginjil boleh. Ya, kita katakan begitu. Artinya begini, wanita tidak boleh menjabat jabatan yang memiliki otoritas. Tidak boleh jadi rasul. Tidak ada wanita yang dipilih menjadi rasul, tetapi ada wanita yang menjadi nabi. Nah, apa bedanya? Nabi itu bukan jabatan otoritas. Nabi itu adalah Tuhan omong apa sama saya omong apa sama kalian. Soalnya kalian mau taat mau tidak taat itu urusan kalian. Jadi Tuhan omong kepada saya apa, saya omong kepada kalian apa. Nah, kalau rasul itu jabatan yang otoritas, bersifat otoritas dan memiliki wewenang untuk menertibkan. Sedangkan penginjil tidak mempunyai wewenang untuk menertibkan, ya. Tetapi gembala memiliki wewenang untuk menertibkan. Dan guru juga memiliki wewenang untuk menertibkan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan selalu konsisten, karena di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 diajarkan bahwa istri harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ayat 25, suami harus mengasihi istri. Jadi istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Ini adalah aturan kekal selagi masih ada keluarga di muka bumi ini. Dari
suami istri pertama Adam dan Hawa, ya, sampai nanti suami istri terakhir, nggak tahu siapa itu. Ya. Dan inilah aturan dari Tuhan bahwa istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Nah, karena ini adalah aturan yang kekal untuk suami istri, maka tidak mungkin lalu di dalam berjemaat lalu istrinya boleh mengajar suaminya atau bahkan menggembalakan suaminya. Nah, ya juga suami orang lain gitu. Ya, bukan suaminya sendiri, suami orang lain juga digembalakan. Ya, suami orang lain juga dikhotbahkan gitu. Jadi itu tidak mungkin. Firman Tuhan tidak mungkin bertentangan, sekali lagi. Nah, oleh sebab itu kita melihat Febe ini, ya, aku meminta perhatianmu terhadap Febe, ya, saudari kita yang melayani bukan memimpin, ya. Jadi melayani jemaat dengan memimpin jemaat itu dua hal yang berbeda. Ya, melayani jemaat. Gembala itu memimpin jemaat. Ya. Nah, memimpin jemaat, melayani Tuhan. Nah, ini karena kadang-kadang terminologi ini sangat penting, ya. Kalau saya itu melayani Tuhan, ya, memimpin jemaat gitu. Ya, jadi jelas, ya, menggembalakan jemaat, melayani Tuhan. Jadi VB ini sendiri ini dia melayani jemaat di Kenkrea. Nah, berarti dia banyak membantu. Ya, mungkin dia adalah seorang wanita yang sungguh-sungguh giat, ya, luar biasa. Kalau gereja mempunyai seorang VB macam begitu, ya, pasti gembalanya akan senangnya bukan main. Karena apa? Ya, karena melayani dengan sedemikian rupa, ya. Biasanya mungkin telaten sekali, ya. Di Grafe ini kita banyak VB ini, ya, banyak VB tanda petik, ya, yang melayani dengan baik, ya. Nah, puji Tuhan, ya. Jadi jemaat memerlukan, ya, jemaat memerlukan VB ini yang giat melayani Tuhan, ya, yang rajin gitu, ya. Nah, katanya tolong perhatikan, ya, perhatianmu terhadap VB saudari kita yang melayani Tuhan, supaya kamu menyambut dia karena dalam Tuhan, ya. Jadi dia ini kalau dia datang, ya, tolong disambut gitu, ya. Nah, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Orang-orang kudus itu bukan santo-santa yang dikasih pangkat sesudah mati gitu. Orang kudus itu adalah orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, itu orang kudus. Saya ini orang kudus, ya. Nah, pendengar, kalau Anda sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Anda orang kudus gitu. Maksudnya orang yang sudah dikuduskan oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sudah mengambil alih dosa kita dan dihukumkan di atas kayu salib, dan sekarang kita menempati posisi Yesus Kristus yang kudus gitu. Dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya, ya. Coba lihat Paulus ini sangat penuh kasih, ya. Berilah bantuan kalau diperlukannya, sebab dia sendiri telah memberikan banyak bantuan. Nah, di sini ada kejelasan apa sih pelayanannya dia. Pelayanannya dia itu adalah memberi bantuan kepada banyak orang. Ya, ini orang yang sudah membantu banyak orang, ya. Membantu banyak orang. Jadi kalau dia pergi ke Roma ini, ya, maka bantulah dia gitu. Nah, kalau dia perlukan bantuan. Nah, juga dia sudah banyak membantu kepadaku, kata Rasul Paulus, ya. Lihat, ya. Jadi membantu orang itu adalah suatu pelayanan yang sangat indah dan biasanya dikenang, ya. Oleh sebab itu banyak orang tidak menyadari akan hal itu, ya. Orang-orang hanya mau minta karunia apa atau enggak. Kalau bisa karunia melakukan mujizat gitu. Wah, supaya apa, keren gitu, gitu. Nah, pendengar sekalian, nah, bukan itu, ya. Melayani Tuhan dengan sepenuh hati, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, nah itu lebih indah, seperti VB ini, ya. Nah, sampaikanlah salamku kepada Priscilla dan Aquila. Nah, ini dua orang yang Paulus temukan di Korintus, ya. Sekarang Paulus tulis surat ini dari Korintus, ya. Nah, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus, rupanya Priscilla dan Aquila juga, ya, banyak membantu pelayan Tuhan, ikut melayani Tuhan. Tadinya mereka sama-sama tukang kemah juga, tapi sekarang ya mereka sama-sama melayani Tuhan. Priscilla dan Aquila, mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku.
Mengapa? Oh ya, waktu di Korintus 4 ribut-ribut dulu ya, itu Priscilla dan Aquila yang pasti ini ya berusaha untuk supaya Paulus ya tetap ini dalam keadaan aman. Jadi mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku ya. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Nah, karena perlindungan mereka, Paulus selamat, baru bisa pergi memberitakan Injil, dan banyak orang non-Yahudi diselamatkan. Semuanya berhutang kepada Priscilla dan Aquila dan patut berterima kasih kepadanya. Jadi inilah maksud Rasul Paulus. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Nah, rupanya zaman dulu ya, sistemnya itu bukan bangun gedung gereja gede gitu waktu zaman Rasul Paulus, tapi jemaatnya itu di rumah si Anu, terus ada jemaat lain lagi di rumahnya si Anu. Ya, rumah-rumah yang rada agak sedikit besar gitu, itu dijadikan tempat untuk berjemaat. Jadi jemaat itu tersebar dan ada di mana-mana. Ya, di rumahnya Filemon juga ada jemaat. Nih di rumahnya Priscilla, Aquila ada jemaat. Jadi ada di mana-mana ada jemaat. Ya, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Nah, rupanya di Roma juga banyak jemaat yang terpencar gitu. Jadi ada jemaat Roma itu, di kota Roma itu ada jemaat yang di rumahnya Priscilla, Aquila. Mungkin ada jemaat di rumahnya siapa gitu. Jemaat lagi di rumahnya siapa. Nah, memang orang Kristen ya begitulah ya. Kalau kita tidak diizinkan bangun gedung gereja, ya nggak apa-apa gitu. Apakah kekristenan akan tenggelam gitu dengan tidak ada gedung gereja? Ya, tenggelam di bawah itu kayak banjir gitu, you know? Jadi tidak menjulang ke atas, tapi tenggelam ke bawah dan merembes masuk ke dalam rumah gitu. Kayak banjir Jakarta gitu ya, yang baru lalu gitu, merembes masuk ke semua rumah-rumah. Oke, nggak boleh bikin gedung gereja, ya kita di rumah saja ya. Nggak boleh nyanyi, nggak apa-apa. Ya memang yang nyanyi tepuk tangan sampai heboh, ya tetangga nggak bisa tidur gitu. Itu memang nggak bagus gitu ya. Kita orang Kristen saja merasa itu nggak bagus gitu ya. Saya ingat ya, saya punya saudara dulu sempat tinggal di Ampera, di daerah Ampera itu apa, Pademangan Ampera itu ya. Kira-kira 20 tahun 7 ya, tahun 79, saya bayangkan sudah berapa tahun ya. Ada gereja, satu gereja itu persis tetangganya dia gitu. Tetangganya dia. Nah, itu dia bilang sama saya, dia bilang, aduh, dia bilang ini kamu kan orang Kristen, dia bilang coba tolong pergi ke sebelah deh, kasih tahu mereka, dia bilang gitu. Masa dia doa semalam suntuk pakai nyanyi-nyanyi, kita nggak usah tidur tetangganya, dia bilang. Waduh, saya bilang, ya mau bagaimana ya? Ya, orang Kristen kadang-kadang ya tidak pikir panjang juga gitu ya. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Nah, salam juga kepada jemaat yang di rumah mereka. Ya, salam kepada Epenetus. Nah, ini agak jarang memang dengar nama Epenetus ya. Saudara yang kukasihi, ya kita jarang dengar, tapi Rasul Paulus mengasihinya, you know, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Lihat tuh, buah pertama. Wah, ini buah sulung ya, buah pertama yang dimenangkan bagi Kristus dari daerah Asia katanya. Nah, salam kepada Maria ya, yang telah bekerja keras untuk kamu. Maria waktu itu nama kerennya wanita ya, jadi banyak orang nama Maria. Ini nggak tahu Maria yang mana, katanya yang bekerja keras juga untuk kamu. Rupanya pada waktu itu banyak wanita yang rajin-rajin melayani Tuhan ya, rajin-rajin melayani Tuhan. Ya, zaman sekarang juga lumayan banyak wanita yang rajin melayani Tuhan. Tapi saya mau titip pesan di sini bahwa wanita-wanita yang rajin melayani Tuhan itu jangan sampai telantarkan keluarga. Itu tidak ada kesaksian. Ya, saya melihat ibu-ibu ya yang pergi besuk melulu sama pendetanya gitu. Ya. Suaminya ditinggal gitu ya. Oh, itu tidak ada kesaksian. Kalau begitu ya, itu tidak ada kesaksian. Dan saya pernah pergi siaran ke sebuah radio ya, jadwal saya aja jam 11 sampai jam 12 ya waktu itu. Sebelum saya kan jam 10 sampai jam 11. Saya melihat ada seorang pendeta siaran di situ ya. Tiap kali saya ketemu dia di situ, dia diikutin 7-8 ibu-ibu semuanya.
Ya, wah, ini bagaimana ini ya? Ada 7-8 ibu-ibu kerubutin pendetanya gitu ya. Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, itu tidak baik, kesaksian tidak baik. Berarti ibu-ibu itu pulang jam berapa itu kan? Bisa bayangkan. Selesainya jam 11 ya. Selesainya jam 11, jadi wah pulangnya lumayan ya enggak? Pulangnya lumayan malam gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu tidak baik ya. Nah, orang Kristen kadang-kadang kita boleh semangat untuk melayani, tetapi ya masih tetap harus punya akal sehat gitu ya. Jadi ibu-ibu ya, tolong keluarganya nomor 1 gitu ya. Anda bisa menjaga keluarga dengan baik ya, anak-anak terpelihara dengan baik ya toh. Nah, suami terurus dengan baik. Nah, kalau bisa anak-anak sungguh dibawa untuk mengasihi Tuhan sedemikian rupa, dan kemudian anak kamu menyerahkan diri mau melayani Tuhan. Itu adalah hasil pelayananmu. Itu hasil pelayananmu yang luar biasa ya. Oke, di sini dikatakan salam kepada Andromikus ya, Andromikus dan Yunia, saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul ya. Lihat ya, di antara para rasul saya terpandang, dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Dalam bahasa aslinya bilang yang di dalam Kristus sebelum aku ya. Jadi ini orang-orang yang patut dikenang ya. Mereka mempunyai keistimewaan. Salam kepada Ampliatus yang kukasihi dalam Tuhan ya. Kita mengasihi banyak orang ya. Paulus mengasihi banyak orang juga ya. Kita mesti begitu. Salam kepada Urbanus ya, teman sekerja kami dalam Kristus. Dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Nah, ini nama-nama yang indah yang ada tercatat di dalam Alkitab ini ya. Luar biasa ya, mereka begitu giat dan nama mereka dicatat di dalam Alkitab dan tercatat di dalam buku kehidupan di sorga. Salam kepada Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Wah, ini pasti orang mungkin udah masuk penjara segala macam gitu, sampai Paulus menyebutnya tahan uji dalam Kristus ya enggak. Tapi kita enggak dapat namanya di tempat lain, Apeles ya. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus ya. Aristobulus ini mungkin ramai nih rumahnya gitu ya. Makanya Paulus enggak jabarkan satu-satu, jadi isi rumahnya Aristobulus gitu ya. Salam kepada Herodion ya. Herodion, temanku sebangsa, orang Yahudi rupanya nih Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus ya. Narkisus yang ada di dalam Tuhan ya. Wah, ini indah sekali semua dapat salam ya. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Menurut banyak tafsiran ini 2 kembar gitu ya. Ini 2 wanita kembar ya, yang bekerja membanting tulang. Wah, ini membanting tulang ini ya. Ini istilah bahasa Indonesia, bukan tulangnya dibanting-banting ya, tapi ini bekerja keras ya, dalam pelayanan Tuhan. Jadi mereka ini bekerja keras sekali ya. Rupanya ini orang-orang yang begitu rajin, begitu giat melayani Tuhan ya. Salam kepada Persis yang kukasihi ya, yang telah bekerja membanting tulang juga dalam pelayanan Tuhan. Ini banyak orang membanting tulang, bagaimana jemaatnya nggak maju ya nggak? Ya pasti ini hebat sekali. Zaman sekarang juga kalau banyak anggota jemaat melayani Tuhan membanting tulang, wah pasti jemaat akan maju pesat ya. Pasti banyak orang akan diselamatkan dan jemaat lokal berdiri di mana-mana ya. Coba kalau orang Kristen semuanya membuka diri, oke, silakan bikin jemaat di rumah saya saja. Yang satu bilang silakan bikin jemaat di rumah saya saja. Ya toh, kita nggak perlu gedung gereja. Ya, di mana-mana di seluruh Jakarta ya. Itu betul-betul ya, bukan seperti jamur, lebih hebat dari jamur ya. Jakarta ini kan nggak sempat tumbuh jamur gitu, tapi orang Kristen ada di mana-mana. Di rumah mana-mana ada PA, acara PA ya toh. Itu pemahaman Alkitab. Ya, masa nggak boleh kita duduk ya bangsa 10 orang begitu ya toh untuk mempelajari Alkitab gitu ya. Masa nggak boleh ya? Di mana ada aturan macam begitu? Nah, pasti hebat sekali. Salam kepada
Rufus katanya, Rufus orang pilihan dalam Tuhan. Wah, ini pastinya orangnya hebat nih, pilihan dalam Tuhan. Dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah ibu juga ya. Wah, luar biasa ya. Nah, salam kepada Asinkritus, Flegon, Hermes, ya, Patrobas, Hermas ya, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Nah, ini ya salam supaya lengkap semuanya gitu, Salam kepada Filologus dan Yulia ya. Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan ya. Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas ya, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Ya, bersalam-salamanlah kamu dengan cium kudus. Wah, cium kudus itu bukan cium di bibir gitu ya. Cium kudus itu ya, itu tempel pipi ya, biasanya maksudnya begitu ya. Itu cium kudus ya, satu dengan yang lain ya. Indah sekali. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus ya. Sungguh menandakan bahwa di dalam Yesus Kristus ya, di dalam Yesus Kristus ada kasih setia, ada ini ya, perhatian satu dengan yang lain ya. Orang Kristen itu begini ya. Orang Kristen tuh jangan peka mau marah gitu ya. Jangan peka mau marah, tetapi kita peka untuk mengasihi orang. Peka memperhatikan orang, bukan peka mau tersinggung melulu gitu ya. Wah, dikit-dikit tersinggung belah aja gitu ya, takut tersinggung gitu. Mesti taruhnya hati-hati, nanti dibungkus pakai styrofoam gitu ya. Jadi kalau orang Kristen yang cepat tersinggung, dibungkus aja pakai styrofoam gitu ya, biar nggak pecah gitu bilang. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tahu ya bahwa di dalam Yesus Kristus satu dengan yang lain kita sungguh-sungguh harus saling mengasihi dengan baik ya. Bersalam-salaman, ingat satu dengan yang lain ya. Saya hari Sabtu pergi ke Pontianak, Minggu khotbah di Pontianak, saya bawa salam dari jemaat di sini ke Pontianak. Nah, pulangnya saya malamnya khotbah di Jakarta. Jadi salam dari jemaat di Pontianak untuk jemaat di Jakarta ya. Jadi salam-salaman ya, kita bersalam-salaman seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Oh, zaman sekarang lebih hebat lagi ya. Salam-salamannya bisa lewat SMS ya, bisa lewat internet ya. Luar biasa zaman sekarang ini. Komunikasi zaman sekarang ini sudah jauh lebih lancar. Oke, mendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi ke dalam pembahasan kita Roma pasal 16. Kita sudah membahas ayat 1 hingga 16, dan sekarang kita kembali ke ayat 17 hingga ayat yang ke-27. Oke, Pak Alkitab Buku membantu membacanya untuk kita, silakan. Demikian firman Tuhan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu, tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya.
tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, adanya, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Wah, orang Kristen rupanya harus hidup waspada. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh sampai tidak sigap gitu ya. Kita harus waspada senantiasa. Waspada terhadap apa? Ya, waspada katanya. Supaya kamu waspada terhadap mereka. Bukan waspada terhadap anjing yang mau gigit kita, tapi terhadap mereka. Mereka yang bagaimana? Mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Yang bertentangan dengan pengajaran Rasul Paulus. Paulus itu rasul. Tuhan menyingkapkan kepadanya kebenaran. Ya. Dia tidak melihat Tuhan Yesus maksudnya menjadi muridnya gitu. Ya, melihat semua pelayanan Tuhan Yesus, tapi Tuhan menampakkan diri dan memilihnya menjadi rasul, ya, memilihnya menjadi rasul dan kemudian menyatakan kepadanya, membuka baginya. Membuka baginya apa? Rahasia-rahasia ilahi. Tentang perubahan ya. Perubahan apa? Perubahan sistem ibadah simbolik ke sistem ibadah hakikat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, jadi bertentangan dengan ajarannya Rasul Paulus. Oleh sebab itu tadi di awal kita sudah berkata bahwa Rasul Paulus tidak mungkin mengajarkan hal-hal yang saling bertentangan. Bahkan dia mengatakan mereka yang mengajarkan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang telah mereka terima dari Rasul Paulus, itu orang harus diwaspadai. Ya, karena bisa menimbulkan perpecahan dan godaan dalam satu jemaat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, lalu kalau sekarang nih gimana? Nah, misalnya kita mendengar pengajaran yang baru gitu. Wah, ada pengajaran baru gitu ya nggak? Pengajaran yang berkata bahwa Tritunggal itu salah katanya. Oke. Ya, kita cermatin. Nah, karena ada yang omong begitu, maka sebagai orang Kristen kita waspada, kemudian kita cermatin Alkitab kita. Setelah kita cermatin Alkitab kita, ternyata Tritunggal itu benar, ya maka kita berkata, saya percaya Tritunggal itu benar. Jadi saya menolak itu pengajaran itu. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat ini. Yang diinginkan oleh Tuhan ada kesatuan itu dalam satu jemaat. Dalam satu jemaat itu ada kesatuan ya. Jadi kita tidak bisa memaksa jemaat orang lain mempunyai kesatuan dengan jemaat kita gitu. Jadi satu jemaat saja. Satu jemaat di bawah satu gembala itu harus ada kesatuan hati dalam segala hal ya. Nah, jangan ada perpecahan di dalam satu jemaat gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, orang Kristen harus waspada. Kalau ada pengajaran yang berbeda masuk atau didengar oleh anggota jemaat, nah mungkin dia bisa bertanya atau dikemukakan hal itu untuk dibahas ya. Apakah itu benar? Saya mendengar ya, misalnya om saya yang dari gereja lain, dia berkata begini begitu. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah itu benar atau salah? Kita boleh membahasnya gitu. Tetapi dalam jemaat tetap harus sehati. Ya, satu doktrin. Dalam satu jemaat lokal itu satu doktrin, ya, satu kebijaksanaan, satu sikap, karena itu satu tubuh gitu loh. Nah, orang Kristen harus hati-hati. Tubuh Kristus itu bukan kekristenan seluruhnya, semua orang Kristen satu dunia ini gitu, tubuh Kristus. Itu bukan, itu mustahil sehati gitu, ya. Bagaimana kita bisa sehati dengan orang Kristen di Afrika? Kita nggak tahu dia ngajar apa.
Ya, kita nggak tahu dia bikin apa di situ. Ya. Nah, kita sehati, satu jemaat lokal, itu harus sehati. Harus bukan cuma sehati, sepikir, satu doktrin, satu kebijaksanaan. Nah, karena ini satu tubuh Kristus. Jadi ya, ini Grafe ini satu tubuh Kristus di Sunter, yang mewakili Kristus di Sunter. Nah, mungkin di Semarang ada tubuh Kristus di Semarang, ya. Ada Immanuel di sana misalnya. Nah, kemudian ada di mana? Ada Philadelphia di Lampung. Itu tubuh Kristus di situ. Jadi satu jemaat lokal itu satu tubuh Kristus. Nah, itu harus sehati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, orang Kristen harus memahami hal ini dengan sebaik-baiknya. Jangan ada perpecahan katanya. Sebab itu hindarilah mereka. Nah, hindarilah mereka kalau kita sudah tahu bahwa ini mengajarkan yang salah, karena kita sudah bahas di dalam jemaat itu tidak mungkin, ya demikian. Maka kita sudah simpulkan, maka sudahlah kita sudah tahu itu, kemudian hindarilah mereka. Nah, sebab orang-orang demikian, ya. Nah, kita bukan hanya menghakimi masalah doktrinal, kita juga harus menghakimi motivasi orang. Nah, motivasi orang ini penting, ya. Kalau ada orang melayani Tuhan, kita mau lihat, ini motivasinya apa ini, ya. Motivasinya cari keuntungan nggak? Ya, ini gawat ini, ya. Kelihatannya cari keuntungan. Banyak itu pelayan Tuhan tuh bukan hanya cari keuntungan materi, ya loh. Itu apa? Ini cari keuntungan dalam segala-gala hal, ya. Cari itu, ya, banyak pelayan yang ngaco, yang sampai cari perempuan yang syarat dengan dosa katanya. Ya, kalau di Paulus tulis itu di Titus itu, ya, syarat dengan dosa itu ada banyak itu. Hamba Tuhan yang baik, ya, itu kalau mengantar wanita-wanita pulang itu mesti ditemani oleh istrinya atau ditemenin oleh orang lain begitu, ya. Tetapi kita lihat kalau pengajaran yang tidak beres, ya mereka tidak memperhatikan hal-hal yang demikian, ya. Sehingga kadang-kadang ya timbullah hal yang memalukan nama Kristus, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya ini harus diwaspadai, ya. Waspadai, sebab katanya orang demikian kadang-kadang motivasi mereka bukan melayani Kristus Tuhan kita, tapi melayani perut mereka sendiri. Saya menulis sebuah buku yang berjudul Melayani Tuhan Apa Perut, gitu, ya. Hati-hati, ya. Gimana cara kita tahu orang ini melayani perut, melayani Tuhan? Nah, kalau yang diutamakan itu adalah urusan perutnya, itu jelas melayani perut, gitu. Jadi hati-hati, ya, dengan yang macam begini. Ini orang melayani Tuhan apa melayani perut, gitu, ya. Tetapi hamba Tuhan tetap perlu makan, ya. Jangan pikir, dia kan hamba Tuhan melayani Tuhan, jadi udah dah 2 hari nggak makan juga dibiarin, nggak ditawarin makan, gitu. Itu sih beda, gitu, bilang, ya. Itu kita perlu minta Tuhan segera ganti perut kita, gitu, yang kira-kira ndak pakai lapar lagi punya, gitu, ya toh. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya dengan kata-kata katanya, ya. Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka ya menipu orang-orang yang tulus hatinya, ya. Hati-hati dengan kata yang muluk-muluk, ya. Kata yang muluk-muluk tapi tidak tulus, itu bisa berbahaya. Oleh sebab itu, ya, orang Kristen harus berkata jujur-jujur, tulus-tulus, enggak usah jilat-jilat, gitu. Enggak usah, ya. Pokoknya kita biasa-biasa saja, gitu, ya. Tulus-tulus, ya. Kalau kita lihat ini yang banyak pakai kata yang manis-manis begitu, itu bisa gawat, itu, ya. Mengapa? Itu bisa menyebabkan fokus orang itu bukan lagi pada kebenaran, karena kata-katanya terlalu manis, gitu. Jadi fokusnya jadi meleset, gitu, bukan lagi pada kebenaran, karena dikatakan dengan kata-kata yang terlalu manis, gitu. Nah, katanya kabar tentang ketaatan jemaat di Roma yang berdiri, ya, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Wah, jemaat Roma terkenal rupanya. Jemaat Roma terkenal karena mereka ada yang rajin melayani Tuhan di situ. Secara doktrinal mereka hebat, ya, dan juga motivasi mereka sungguh luar biasa.
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda orang Kristen bergereja, nah cek 3 hal ini, cek 3 hal ini. 1, ya, doktrinnya apa benar nggak? Apakah gereja itu selalu mengumandangkan doktrin? Tidak. Kalau gereja itu tidak mengajarkan doktrin, oh itu bahaya. Yang diceritakan di atas mimbar itu pengalaman melulu, ya. Pengalaman demi pengalaman yang apa, ya? Yang notabene itu adalah kebenaran subjektif, ya. Pengalaman itu kebenaran subjektif yang tidak boleh kita jadikan patokan dan semua orang harus begitu. Contoh saya kasih tahu. Contoh seperti ini Garuda baru terbakar di Jogja. Ya. Nah, Garuda baru terbakar di Jogja. Ini banyak orang yang sempat keluar kan, karena meninggalnya 20-an aja. Jadi ada ya 100-an ya yang keluar. Nah, yang keluar itu yang selamat ada orang Islam, orang Buddha, orang Hindu, orang Katolik, orang segala macam, ateis juga ada banyak di situ ya, yang gak percaya Tuhan, orang Kristen juga ada keluar di situ. Semuanya masing-masing punya kesaksiannya. Oh, yang Kristen bilang Tuhan Yesus sudah menolong saya, ya. Yang Katolik bilang Bunda Maria sudah menolong dia, ya. Kemudian yang Islam Allah Subhanahu wa taala sudah menolong dia katanya. Dan macam-macam, ya. Yang Buddha bilang itu Siddhartha Gautama sudah menolong dia katanya semuanya. Nah, itu yang mana yang benar kalau sudah begitu? Ya, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ingat baik-baik, ini kebenaran subjektif. Jadi kesaksian itu tidak boleh dijadikan kebenaran. Nah, kita tidak boleh jadikan sesuatu yang tidak pasti itu kebenaran. Alkitab ini pasti, ya, pasti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak gereja tidak membahas doktrin, ya. Tidak membahas doktrin yang disampaikan itu pengalaman pendetanya, terus tiap minggu khotbahnya dari pengalaman cerita lucu gitu ya. Akhirnya jemaatnya betul-betul seperti tanaman yang tidak ada akar sama sekali. Tidak ada akar, tanpa pengertian. Mereka tanpa pengertian. Nah, oleh sebab itu, ya, kalau hujan datang, kalau sedikit saja itu terik matahari menyinari, layulah tanaman itu. Bahaya. Oleh sebab itu doktrin penting, 1. Kemudian kedua, motivasi. Ya, kemudian cek motivasi setiap orang dalam gereja. Apakah hamba Tuhan yang melayani itu motivasinya tulus, dan apakah semua orang yang datang ke gereja itu motivasinya untuk mencari kebenaran? Mengapa seseorang pergi ke gereja? Mencari apa di gereja? Orang datang ke gereja bukan mencari kebenaran, itu akan terpleset untuk mencari hal-hal yang lain, mencari hal-hal yang bersifat jasmani, materi, dan duniawi. Hati-hati, ya. Nah, katanya kemudian yang ketiga, moral, ya, moral yang tinggi. Jadi 3 hal ini, doktrin yang benar yang alkitabiah, motivasi yang tulus murni, dan kemudian moral yang tinggi. 3 ini satu paket, saudara, satu paket, ya. Satu paket yang baik. Oleh sebab itu Anda cek, ya, Anda mesti bergabung kepada jemaat yang memiliki 3 hal yang baik ini. Nah, kita lihat katanya ketaatanmu, ya, telah terdengar oleh semua orang. Oh, jemaat Roma terkenal, ya, karena ketaatan mereka, karena moral mereka. Ketaatan pasti moral mereka tinggi, ya, karena motivasi mereka yang tulus dan pengajaran mereka yang mantap gitu. Nah, sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Rasul Paulus bilang bersukacita. Oh, betapa bahagianya Tuhan juga di sorga melihatnya. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat, ya. Bersih, jangan ada terlibat sesuatu yang jahat. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Orang Kristen harus bersih terhadap apa yang jahat, ya, bersih terhadap apa yang jahat. Kita nggak boleh ada keterlibatan sedikit pun. Jangan terlibat akan hal-hal yang demikian. Kita bersih atas apa yang jahatnya. Kemudian kita bijaksana terhadap apa yang baik. Yang baik perlu bijaksana. Kadang-kadang, ya, kita jangan sampai terhanyut oleh hal yang baik. Kita tetap bijaksana. Nah, ini orang Kristen hidup penuh waspada, hidup dengan siuman gitu, dengan kondisi siuman. Nah, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Oh, puji syukur kepada Tuhan. Itulah yang kita tunggu-tunggu. Itu yang kita doakan, yaitu Yesus Kristus menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Ya, supaya apa? Ya, orang-orang yang menentang kebenaran akhirnya
tunduk kepada kebenaran, akhirnya bisa menerima kebenaran. Itu kita terus berjuang terus, mengumandangkan kebenaran non-stop ya. Janganlah kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kesesatan dengan doktrin yang benar ya. Bukan main orangnya kita tangkap kemudian kita bakar. Ya, kalahkanlah doktrin yang salah dengan mengajarkan doktrin yang benar gitu. Kalahkanlah kesesatan dengan pengajaran yang alkitabiah. Nah, itu yang kita lakukan sekarang ini. Maka itu kita seminar lah, kita lakukan apa saja. Untuk apa? Yaitu untuk mengalahkan ajaran yang sesat dengan pengajaran yang benar ya. Kita adakan seminar, kita pakai argumentasi. Apa yang salah, kita nyatakan salah. Apa yang benar, kita nyatakan benar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, itu harus kita kerjakan itu ya. Jangan sekali-kali memakai kekerasan. Ya, bukan pakai orangnya kita tangkap ya. Kita tangkap kemudian kita bakar dia, kita suruh dia ikut doktrin kita, nggak mau ikut ya toh. Dikritik doktrin kita, dikritik, langsung kita tangkap orangnya, kemudian kita bakar dia segala macam. Kasihan Servetus dulu itu ya toh. Ya, ini yang macam begini itu tidak boleh itu ya. Tidak boleh ya. Ada ini yang marah ya toh, bukunya dirobek-robek. Itu kan malu sekali ya. Malu sekali. Padahal di perpustakaan kita itu segala macam buku itu ada, dari yang paling alkitabiah sampai yang paling sesat ya. Bukan yang paling sesat itu lalu kita mau ikutin you know. Yang paling sesat bukunya kita baca, kita tahu dia sesatnya di sini gitu. Kita tahu gitu. Namanya sebuah institusi pendidikan ya, kita mempunyai kita ini menyimpan dan kita betul-betul ya menyelidiki ya. Yang salah-salah juga kita selidiki supaya kita tahu salahnya di mana gitu. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya semoga Allah ya itu mengalahkan di bawah. Salam kepada kamu. Nah, ini sekarang tadi itu salam-salaman kepada orang di sana di Roma. Sekarang salam dari orang di sini ya, yang ikut Rasul Paulus. Salam kepada kamu dari Timotius. Nah, rupanya Timotius di situ teman sekerjaku di Korintus ini ya. Surat ini ditulis dari Korintus. Nah, karena Rasul Paulus lagi numpang di rumahnya Gaius kan ya. Dan dari Lukius, Yason dan Sosipater gitu ya. Teman-temanku sebangsa. Rupanya ini orang-orang Yahudi ya. Nah, salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Dia tambahkan di situ, aku yang nulis surat ini. Rupanya banyak yang menafsirkan begini. Rasul Paulus ini kan sudah agak berumur ya. Waktu sampai di situ sudah agak berumur dan rupanya matanya itu minus gitu. Matanya minus, jadi mata Rasul Paulus itu agak terganggu gitu, sehingga ya dia menulis, orang lain tulis. Jadi Paulus itu nyebut aja gitu. Ya, dia bilang ini, bagi dia. Ya, jadi dia tulis bagi dia ya. Yang berkuasa menguatkan kamu. Wah, dia tulis gitu. Jadi Paulus itu ngomong. Nah, yang nulis ini rupanya ini Tertius ini. Tertius. Makanya di situ dibilang apa? Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, ini sekretarisnya Paulus rupanya. Ya, jadi dia tulis itu. Nah, salam kepada kamu dari Gaius ya, dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku. Nah, ini Paulus lagi numpang di rumahnya Gaius di sini. Dan kepada seluruh jemaat kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus ya, bendahara negeri. Rupanya bukan ini orang-orang kecil saja yang percaya Tuhan ikut Rasul Paulus. Itu ada bendahara negeri ya, bendahara negeri yang ikut juga di situ ya, percaya kepada Tuhan. Dan dari Quartus, saudara kita. Nah, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Nah, mengapakah ayat 24 ini kok dikurung gitu oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Saya kasih tahu rahasianya adalah ayat ini ada di dalam Textus Receptus tapi tidak ada di dalam critical text ya. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia pakai cara itu dikurung rupanya. Begitulah. Nah, ayat 25 dan 27 itu adalah satu seruan ya. Seruan yang menyatakan ini ya, kedalaman doktrin ya.
kedalaman pengajaran. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu, ya. Ini satu seruan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, ya. Jadi Injil, ya, yang kumasyurkan, kabar baik yang kumasyurkan, dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia, sesuai dengan penyingkapan wahyu, sesuai dengan wahyu, ya, pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, yang di dalam zaman perjanjian lama itu tersembunyi dalam ibadah simbolik, ya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan, ya, sekarang dibukakan, dan yang menurut perintah Allah yang abadi, ya, perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi, ya, dalam perjanjian lama kitab para nabi sudah ada di dalamnya, tersembunyi, ya, kepada segala, ya, bangsa untuk membimbing mereka, ya, untuk membimbing mereka. Jadi Injil itu diberitakan kepada segala bangsa untuk membimbing mereka supaya apa? Kepada ketaatan iman, ya, ketaatan iman. Jadi mereka percaya dan taat, gitu. Ketaatan iman itu adalah iman yang taat, iman yang percaya yang disertai dengan ketaatan. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau jadi orang Kristen kemudian tidak taat kepada firman Tuhan, itu akan lebih mendatangkan hal buruk daripada hal yang baik bagi kekristenan. Ya, jadi orang Kristen tidak taat, ya, itu bisa lebih mempermalukan nama Tuhan daripada mempermuliakan namanya. Oleh sebab itu, baiklah jadi orang Kristen yang taat. Jadi, ya, beriman dan taat. Nah, ini penting, ya. Jadi beriman sekaligus taat. Jadi begini, ya, untuk membimbing segala bangsa, ya, sampai mereka semua, ya, taat, ya, dalam ketaatan iman. Bagi Dia, bagi siapa? Ya, bagi Dia, bagi Yesus Kristus, ya, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, ya, yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, surat Roma adalah surat yang indah sekali, ya, surat yang, ya, lumayan panjangnya, ya. Kalau kita membahasnya saja 16 hari, ya, satu hari satu pasal, 16 hari ini surat yang Rasul Paulus kirim kepada jemaat Roma. Jemaat Roma terbentuk oleh orang-orang Kristen yang sudah percaya dari berbagai daerah, kemudian mereka ngumpul di ibu kota dunia pada waktu itu, ngumpul di sana, dan setelah ngumpul di sana, kemudian mereka, ya, sebagaimana orang Kristen, kita sampai di mana, kita mencari di mana orang Kristen yang berkumpul, yang seiman, yang sedoktrin, ya, kemudian bersatu membentuk satu jemaat. Nah, itulah yang terjadi di kota Roma, sehingga terbentuklah satu jemaat di situ, ya, terbentuk satu jemaat. Rasul Paulus, ya, tahu bahwa posisi jemaat Roma itu posisinya sangat sentral, ya, sangat strategis, ya, karena itu kota metropolitan dunia waktu itu, dan pengaruhnya ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, kalau jemaat Roma bagus, maka pengaruh kekristenan ke semua tempat akan bagus. Nah, sama kalau di Indonesia ini, ibu kota ini Jakarta, ya, Jakarta. Kalau orang di daerah itu, kedatangan orang Jakarta itu melihat mungkin, ya, lebih pintar, lebih kaya, lebih segala-galanya, padahal belum tentu, ya, belum tentu. Tapi itulah ini konsep-konsep orang di daerah. Oleh sebab itu, orang Kristen di kota Jakarta ini masih bagus, gitu. Orang Kristen kalau di kota Jakarta ini ngaco, ya, itu akan menyebabkan, ya, itu orang-orang Kristen di daerah juga akan jauh lebih parah lagi pasti. Oleh sebab itu, ya, saya ingin menyerukan kepada orang-orang Kristen di kota Jakarta, hati-hatilah, ya. Marilah kita hidup baik, ya. Marilah kita, ya, doktrin kita harus benar, gitu. Doktrin kita, ya, harus benar. Dan kemudian motivasi kita harus tulus dan jujur, ya, benar. Dan moral kita jaga dengan baik, tinggi, ya. Nah, itu satu paket, ya. Pengajaran yang benar diikutin dengan tingkat moral yang tinggi, ya, dan ketulusan yang sungguh-sungguh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah selesai membahas surat Roma. Ya, puji syukur kepada Tuhan atas pimpinannya, berkatnya, kasih karunia-Nya. Kita selesai membahas surat Roma. Oke, mari kita berdoa. Bapa di sorga, puji hormat kami naikkan kepadamu. Engkau Allah yang baik. Engkau mengasihi kami, memimpin hidup kami.
memberikan hidup, dan bahkan setelah hidup ini berantakan Tuhan, Engkau menolong kami, menyelamatkan kami, sehingga kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Pimpinlah hidup kami seterusnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh pakai sisa hidup kami ini untuk memuliakan Engkau, untuk melayani Engkau dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.